Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kita dianugerahi berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, afiat, dan nikmat sempat, sehingga kita bisa mengisi aktivitas kehidupan dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang bernilai, yang menjadi amal soleh bagi kita. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan tema bahasan tentang arwah terkatung-katung gara-gara hutang. Saya bacakan hadis riwayat dari Ahmad dalam musnadnya, nomor hadis 475. Suatu ketika Abu Hurairah itu berdiri di dekat Nabi, lalu Nabi itu bersabda dan berbicara dengan para sahabat di antara mereka. Redaksi hadisnya seperti ini. Ketika ada seseorang datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataya." Rasul, bagaimana pendapat Anda, pendapat panjenengan bila saya terbunuh di jalan Allah? Apakah tukaffaru anni khatayaya, bisa menghapuskan segala dosa-dosa hamba? Lalu faqala lahu Rasulullah menjawab kepada orang itu, "Na'am, ya. Ya, betul, bisa menghapuskan dosa, menggugurkan dosa. In kutilta fisabilillah, kalau engkau itu terbunuh di jalan Allah dengan syarat wa anta sabirun, engkau dalam keadaan sabar. Muhtasibun mukbilun ghairu mudbirin, maju ke depan bertempur dengan penuh semangat dan tidak mundur ke belakang, lari dari medan laga." Summa qala Rasulullah SAW, entar Rasulullah bilang, "Gimana, ulang? Mada kulta, gimana, apa yang kau katakan tadi?" Lalu orang itu mengulang lagi, "Ara'aita in qutiltu fisabilillah atukaffaru anni khatayaya." Rasul, bagaimana kalau hamba terbunuh di jalan Allah, berperang menegakkan agama Islam itu lalu syahid, apakah itu menjadi sarana penghapus segala dosa-dosa hamba? Lalu Rasulullah menjawab dengan mengulang seperti disebutkan tadi. "Na'am, ya. Wa anta sabirun, engkau sabar. Muhtasibun, berharap pahala dari Allah. Muqabbilun, maju ke depan. Dan ghairu mudbirin, tidak mundur, tidak lari dari medan perang." Lalu dilanjutkan, "Illad dain, kecuali hutang." Nah, kalau masih punya hutang, itu semua menjadi batal. Fa inna Jibril alaihissalam qala li dalika, karena Jibril itu ngasih kabar kepadaku seperti itu. Arwahnya orang yang mati syahid itu terkatung-katung dan terlunta-lunta. Kenapa? Karena gara-gara masih punya hutang. Jadi hutang itu menjadi beban, menjadi penghalang, sehingga terpending untuk menikmati anugerah sekalipun itu mati syahid. Oleh karena itu Rasulullah juga tidak mau menyolatkan orang yang masih punya utang. Ini riwayat Bukhari dengan kategori sahih. An Salamah bin Aqwa, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utia, didatangkan kepada beliau, bijanazatin, dengan seorang jenazah, liyusalliya, untuk disolatkan. Waqala, lalu Nabi bersabda, "Hal alaihi min dain, apakah ini jenazahnya masih punya utang?" Qalu, para sahabat menjawab, "La, tidak ya Rasulullah." Fasalla alaihi, kemudian Rasulullah menjadi imam mensolatkan jenazah tersebut. Tsumma utia, kemudian didatangkan lagi bijanazatin ukhra, jenazah satunya. Lalu Rasulullah bertanya, "Hal alaihi min dain, apakah ini jenazah yang kedua itu dia punya hutang?" Faqalu na'am, mereka menjawab iya. Qala, lalu Rasulullah bilang, "Shollu alaihi, kau solati aja, kau solatkan aja."
kau silakan menyolati dia. Dan Rasulullah mau berpaling, menghindar, tidak mau menyolatin karena yang kedua ini jenazahnya masih nanggung hutang, punya hutang. Lalu akhirnya Abu Qatadah ia bilang di samping Rasulullah, ya Rasul, ala yadainuhu, aku yang nanggung hutang orang itu ya Rasulullah. Akhirnya gimana? Fasalla alaihi. Lalu Rasulullah mau menjadi imam, mau ngimami. Jadi Rasulullah bukan dia tidak suka, bukan dia benci, apalagi sampai tidak mau ya, karena dia umatnya, apalagi meninggal dalam keadaan Islam yang taat. Tetapi karena Jibril mengabarkan bahwa hutang itu menjadi penghalang terhadap arwah ruh seseorang untuk menerima kebaikan. Oleh karena itu kita yang bisa nyaur utang kalau mampu dan bisa, sekalipun belum jatuh tempo, segeralah. Karena termasuk kezaliman ketika seseorang bisa menyaur, bisa membayar, tetapi ditunda-tunda. Belum lagi kalau sudah sampai ajal. Karena ada hadis penegas dengan hadis yang sahih dari riwayat Ahmad, Tirmizi, Ad-Dairami, Ibnu Majah, Imam Bagawi dalam Sahih Sunnahnya. Masing-masing hadisnya sahih, menegaskan bahwa dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, nafsul mu'mini, jiwa seorang beriman, mu'allaqatun, itu tergantung atau terikat dia karena sebab bidainihi, dengan hutangnya. Jadi terkatung-katung gara-gara hutang, hatta yukdo anhu, sampai ada orang yang mau bertanggung jawab melunasinya. Biasanya kan keluarganya. Jadi keluarganya itu diusahakan untuk menanggung hutang dari keluarganya. Jadi jangan dibagi dulu ahli warisnya sampai hutangnya terlunaskan, sampai wasiatnya tertunaikan. Baru setelah itu warisnya dibagi. Karena tanggung jawab hutang itu bukan hanya sekedar di dunia, itu yang masih tersisa dari keburukan, tapi sampai ke akhirat. Hingga Rasulullah itu mengabarkan orang yang mati syahid pun tidak diterima arwahnya, tidak mendapatkan kebaikannya gara-gara masih tersandung oleh hutang. Apalagi orang yang mati dalam keadaan biasa. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi kemudahan untuk melunasi hutang, dianugerahi rezeki yang berkah yang melimpah, sehingga dalam hidup ini tidak sampai terlilit hutang. Karena seseorang itu dianggap dia mempunyai kesusahan hidup bila dia masih mempunyai hutang. Jadi belum merdeka. Oleh karena itu kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang. Lengkapnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabri wa minal hammi wal hazani wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu salah satu doa agar kita terhindar dari lilitan hutang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.